Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen taksonomi tumbuhan rendah, yaitu Ibu DRA Nur Sahra MSI, dan teman-teman semua yang kami hormati. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya yang begitu luar biasa kepada kita semua. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Rahmi Lailatul Sakinah yang berperan sebagai moderator dengan topik klasifikasi alga Pyrophyta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Wiki Cynthia yang akan berperan sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang ciri-ciri Pyrophyta. Yang kedua yaitu Muhammad Nik Akmal berperan sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan materi tentang klasifikasi Pyrophyta. Yang ketiga yaitu Sisi Amanda berperan sebagai pemateri ketiga yang akan menyampaikan tentang cara perkembangbiakan Pyrophyta. Yang keempat yaitu saya sendiri, Rahmi Lailatul Sakinah yang berperan sebagai moderator dan pemateri keempat, dan saya nanti akan menyampaikan materi tentang penyebaran dan peran Pyrophyta. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang ciri-ciri Pyrophyta yang akan disampaikan oleh Wiki Cynthia. Kepada Wiki Cynthia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Wiki Cynthia, NPM 2001027, akan mempresentasikan materi tentang alga Pyrophyta. Yaitu yang pertama, Pyrophyta adalah alga uniseluler atau bersel satu dengan dua flagel yang berlainan berbentuk pita keluar dari sisi perut dalam suatu saluran. Ciri-ciri umum dari Pyrophyta yang pertama yaitu memiliki variasi nutrisi yang besar dari autotropik ke bentuk heterotropik, yang mana terdapat vertebrata, parasit, dan ikan atau alga phagocytiza yang lain. Selanjutnya memiliki peranan sebagai plankton baik di air tawar maupun di air laut. Yang ketiga yaitu memiliki berbentuk sel tunggal. Yang keempat mempunyai bintik mata atau stigma berupa kumpulan butir lipid yang mengandung pigmen karotenoid. Yang selanjutnya yaitu tubuh primitif, pada umumnya berbentuk ovoid tapi asimetri. Selanjutnya mempunyai dua flagella, satu terletak di lengkungan longitudinal dekat tubuh bagian tengah yang disebut sulcus dan memanjang ke bagian posterior. Sedangkan flagella yang lain ke arah transversal dan ditempatkan dalam suatu lekukan atau cingulum yang melingkari suatu tubuh atau bentuk spiral pada beberapa belokan. Yang selanjutnya yaitu sel terbagi secara transversal oleh cingulum menjadi epitika dan hipoteka. Selanjutnya yaitu dinding sel pada umumnya mengandung selulose. Selanjutnya yaitu semua tipe mempunyai membran plasma yang berkesinambungan membran flagel pada bagian luar. Yang terakhir yaitu ciri-ciri umum Pyrophyta memiliki cadang makanan berupa amilum yang terdapat dalam sitoplasma. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi ciri umum Pyrophyta pada bagian pertama. Selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang klasifikasi Pyrophyta yang akan disampaikan oleh Muhammad Nik Akmal. Kepada Muhammad Nik Akmal dipersilakan. Baik, saya Muhammad Nik Akmal akan menjelaskan materi tentang klasifikasi Pyrophyta, penyebaran dari Pyrophyta. Klasifikasi Pyrophyta, Kingdom Plintae, divisi Dinophyta, kelas Dinoflagellata, ordo Goniolacales, spesies Goniolax beleci. Berdasarkan letak flagella dan letak alur, Pyrophyta dibagi menjadi dua kelas, yaitu Desmophyceae dan Dinophyceae. Pada umumnya hidup di laut.
Beberapa di antaranya hidup di air tawar. Para dinopita sebagian besar adalah organisme planktonik uniseluler dengan dinding khas dilengkapi dengan alur-alur longitudinal dan transversal. Meskipun ada ultra karakteristik umum struktural untuk seluruh divisi, dua kelas telah diakui oleh sebagian orang, Desmophyceae dan Dinophyceae. Desmophyceae terkenal karena memiliki dinding sel yang terdiri dari dua sebagian seperti jam gelas. Ujung-ujungnya kadang diperpanjang sebagai batas elaborasi, mungkin membantu pengampungan flagela yang berasal di anterior dan sel. Meskipun Dinophyceae mencakup beberapa bentuk amoeboid parasit, biasanya dinding sel, terutama yang dari Dinoflagellata, diperkuat dengan pelet heksagonal polisakarida membentuk teca taksonomi. Dinoflagellates dipisahkan ke dalam Desmophyceae dan yang Dinophyceae. Yang pertama adalah kelompok kecil di mana spesies ditandai dengan memiliki kedua flagela yang timbul dari ujung anterior sel. Dinding sel terdiri dari dua katup longitudinal yang terpisah selama pembelahan aseksual untuk membentuk dua sel baru dengan ukuran yang sama. Mayoritas spesies Dinoflagellata planktonik membentuk Dinophyceae dan mayoritas dari mereka adalah Theraceti. Dalam semua dari mereka, sel dibagi menjadi anterior dan setengah posterior oleh alur belintang dikenal sebagai korset atau cingulum. Flagela yang begitu diatur bahwa salah satu meluas posterior dari sel dan membungkus lainnya, melintang di sekitar sel di wilayah korset. Pada spesies dengan TK, sebuah dinding sel dibagi menjadi beberapa pelat selusa terpisah dihiasi dengan pori-pori dan atau duri kecil. Genera Tecate umum meliputi Ceratium, Protophrenium, Goniulac, dan Dinophysis. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Lanjut ke Sekian, materi terima kasih. ketiga, yaitu tentang cara perkembangbiakan Pyrophyta yang akan disampaikan oleh Sisi Amanda. Kepada Sisi Amanda dipersilakan. Baiklah, saya Sisi Amanda akan melanjutkan membaca materi, yaitu cara perkembangbiakan Pyrophyta. Terdapat 3 cara. Yang pertama, vegetatif, yaitu dengan pembelahan sel yang bergerak. Jika sel memiliki panzer, maka selubung akan pecah. Dapat juga dengan cara protoplas, membelah membujur, lalu keluarlah 2 sel telanjang yang dapat mengembara, yang kemudian masing-masing membuat panzer lagi. Setelah mengalami waktu istirahat, zigot yang mempunyai dinding mengadakan pembelahan reduksi, mengeluarkan sel kembar yang telanjang. Cara yang kedua yaitu seksual. Dalam sel terbentuk 4 isogamet yang masing-masing dapat mengadakan perkawinan dengan isogamet dari individu yang lain. Dan terus cara yang ketiga yaitu sporik, yaitu dengan membentuk zoospora. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang penyebaran dan peran Pyrophyta yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Rahmi Lailatul Sakinah. Yang pertama yaitu peran Pyrophyta. Mayoritas dari Pyrophyta berasal dari lautan, tetapi ada beberapa spesies yang lain yang hidup di sungai-sungai. Pyrophyta adalah komponen yang penting dari plankton, khususnya pada kondisi hangat. Sebagai penambahan, beberapa spesies adalah bentik atau terjadi dalam peristiwa simbiotik.
Dinoflagellata memiliki variasi nutrisi yang besar, dari reng nitotropik ke bentuk heterotropik, yang mana terdapat juga invertebrata parasit dan ikan atau alga phagocytiza yang lain. Dinoflagellata yang memiliki sistem fotosintesis dan membutuhkan vitamin disebut autotrofi, yang membutuhkan energi disebut heterotrof. Yang selanjutnya yaitu peranan Pirophyta. Pertumbuhan yang cepat dari plankton Dinoflagellata mungkin akan menghasilkan warna coklat dan merah. Perubahan warna air disebut dengan red tides. Red tides biasanya terjadi pada air pesisir pantai dan muara. Beberapa Dinoflagellata menghasilkan red tides adalah luminescent. Spesies lain mungkin mengandung racun yang dapat dilepaskan ke dalam air atau terakumulasi dalam rantai makanan. Dalam beberapa kasus, racun dapat menyebabkan kematian ikan atau menyebabkan keracunan manusia yang makan makanan yang terkontaminasi oleh moluska atau ikan. Peran alga api atau Pirophyta antara lain sebagai fitoplankton dan penghasil oksigen dan biomasa dalam ekosistem laut, dan menyebabkan air laut tampak bercahaya karena mengandung fosfor. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami tentang klasifikasi alga Pirophyta. Saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman semua